Melirik duet Ganjar Pranowo, Tri Risma hari ini di tahun 2024. Apakah mungkin? Atau mungkinkah? Ditulis Jaya Surbakti di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Tadinya sih kita sepakat seperti permintaan toko sebelah. Jangan bahas Pilpres dulu. Kan Belanda masih jauh. Lagian sekarang masih masa pandemi. Kitanya sudah diam. Mereka malah asik dengan survei abal-abalnya yang katanya Prabowo Subianto tertinggilah, Anies Baswedan yang bertahanlah, Agus Harimurti Yudhoyono yang meroketlah. Bahkan saat Anies Baswedan makan gudeg sendirian tanpa didekati oleh seorang warga pun, katanya itu adalah gubernur rasa presiden. Nggak konsisten banget ya? Ya sudah, kalau begitu, kita juga mau melihat peluang Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini di pemilihan presiden 2024 nanti. Tapi jangan protes ya. Kalau nggak setuju, laporin saja sama Anies Baswedan. Dia lagi di Monas tuh, mikirin Formula E yang nggak jadi. Sekaligus lagi mikirin Sadikin Aksa, regulator Formula E yang malah kini jadi tersangka di kasus Bank Bukopin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada peluang Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini untuk berduet? Well, mengapa tidak? Sejarah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lahir dari partai yang sama. Walaupun diakali dengan seolah-olah Sandiaga Uno sudah dinonaktifkan dari Partai Gerindra, tetapi tidak bisa dibantah. Sandiaga Uno adalah anggota kader dari Partai Gerindra. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Buktinya, selepas dari hajatan pemilihan presiden kemarin, Sandiaga sudah kembali memegang jabatan penting di Partai Gerindra. Nah, terlepas mereka kemudian kalah dalam pertempuran, itu adalah soal lain. Yang pasti, duet Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini dapat direalisasikan. Itu pun selama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, tempat mereka bernaung, punya pengaruh dominan. Melihat dari latar belakang Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini yang sama-sama dari unsur Jawa, juga tidak ada masalah. Sejarah juga membuktikan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah berpasangan dengan saudara Budiono. Mereka kan berdua berlatar belakang Jawa, malah menang Pilpres saat itu. Begitupun kalau melihat perpaduan antara sipil dengan sipil. Joko Widodo sudah membuktikan 2 kali menang pemilihan presiden dengan mengandalkan perpaduan presiden sipil dengan wakil presiden sipil. Sekali dengan Yusuf Kala, dan terakhir dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedua-duanya sukses memenangkan pemilihan presiden. Terlepas dari hitung-hitungan politik, kita sebenarnya mau melihat dari unsur keberlangsungan program-program penting Presiden Joko Widodo. Ya, kebijakannya. Bahwa semua yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan pembantu-pembantunya selama ini hanya akan bisa dipertahankan bila penerusnya mempunyai cara pandang yang sama terhadap negeri yang kita cintai ini. Saya melihat Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini punya kesamaan visi, misi, dan budaya kerja yang sama seperti dengan Pak Joko Widodo yang sudah ditunjukkan selama ini. Jadi kita tidak bisa menerawang bagaimana konstelasi politik 3 tahun ke depan. Tetapi kita sangat berharap duet ini bisa dimajukan sebagai opsi atau pilihan calon presiden dan calon wakil presidennya nanti. Kita bersyukur bisa menang, agar pembangunan negeri ini tetap terjaga sampai nanti di puncaknya di tahun 2030. Memang sih ada beberapa pengamat politik yang bilang untuk menduetkan mereka berdua akan cukup sulit. Selain pada dewasa ini tidak ada partai politik yang begitu dominan pengaruhnya seperti Golkar saat Orde Baru dulu,
juga karena akan ada perlawanan dari koalisi partai yang lain. Tentunya partai yang kelak berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP punya kandidat tersendiri yang ingin mereka usung, baik sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presidennya. Jadi yang pastinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak bisa menentukan sendiri seenak hatinya sendiri. Ya, secara matematika memang begitu, tetapi terus terang, tidak selamanya juga penilaian pengamat politik dapat diterima kebenarannya. Nyatanya dulu saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kemudian melepas Yusuf Kala yang jelas-jelas dari partai politik dengan basis yang mumpuni dan kemudian memilih Budiono yang non-partai tanpa pendukung, kata pengamat akan sulit menang. Namun kenyataannya malah mereka yang menang. Yang terpenting sebenarnya, kedua sosok ini konsisten masuk dalam radar survei sebagai capres ataupun cawapres kelak. Ini akan menjadi satu indikator bahwa harapan publik kepada mereka memang ada dan nyata. Namun, kalaupun akhirnya benar-benar pertimbangan para pengamat dan diakui juga oleh PDIP bahwa duet itu akan sulit terrealisasi, tidak mengapa. Yang penting mereka berdua bisa muncul sebagai dua opsi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini akan menjadikan kehidupan yang lebih sehat di negeri ini. Kita akan dibawa pada kontestasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan hati nurani rakyat. Tidak menggunakan politik-politik culas dan rasis seperti opsi lain pada umumnya. Saya punya keyakinan kalau Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini diadu dalam Pilpres nanti, kita akan disuguhi dengan aduan program kerja dan solusi-solusi alternatif bagi problematika di negara ini. Kita akan dijauhkan dari gaya politik identitas yang menyasar ke masalah SARA dan membawa-bawa agama ke dalam pertempuran di kampanye nanti. Ini yang harus kita pastikan terjadi dalam kontestasi Pilpres mendatang. Ingat, politik identitas sudah hampir memporak-porandakan negeri kita beberapa waktu yang lalu. Maka jangan sampai memilih sosok yang sama yang menggunakan politik identitas sebagai sarana kemenangannya. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah mungkin Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini akan maju secara sendiri-sendiri, sedangkan mereka berasal dari partai yang sama? Tentu tidak ada yang tidak mungkin dalam perpolitikan Indonesia. Itu semua tergantung partai politik yang menyikapi sosok yang cocok untuk diusung. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.